Chapter 1286 Penegak Hukum. Yang satu ini berani memusnahkan tanah penting klan Yanmu. Sebuah garis cahaya berapi-api berkedip-kedip. Seluruh tubuh Longma ditutupi dengan sisik emas merah yang menyilaukan, seolah-olah itu terbuat dari emas ilahi. Api yang berkobar saat ia berdiri. Dua kuku depannya menghantam ke depan, mengubah sejumlah besar bangunan kuno menjadi debu. Ye Fan tidak beraksi, tapi dia menyatakan sikapnya terlebih dahulu. Ia mengambil tindakan dan mendatangkan malapetaka di tanah penting klan Yan. Ada formasi kuno yang melindungi tempat ini, tetapi sejumlah besar bangunan masih hancur. Saat yang tua ini keluar dari isolasi, aku akan menyelesaikan masalah dengan kalian semua. Suara yang bermartabat membuat dunia bergemuruh. Semua orang mengerti bahwa ini pasti leluhur lama klan Yan, Yan Yu. Klan Yan, tolong beri kami penjelasan. Mengapa kalian melindungi ras asing dan mengizinkan mereka memasuki ritual Dao kuno untuk membunuh peserta pelatihan manusia? Vader Immortal berteriak. Di belakangnya, banyak orang menanggapi dan berteriak bersama. Ini benar-benar upaya untuk memaksa turun tahta, menimbulkan keributan besar. Kamu memulai pembantaian di kota dan sudah melanggar aturan kota. Anda bahkan berani menerobos masuk ke tempat tinggal pribadi dan menyinggung klan Yan saya. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Yan Qifeng berteriak. Wajahnya tenggelam seperti air saat dia berdiri di atas istana yang sangat besar, menghadap ke semua orang. Dibandingkan dengan klan Anda, apa artinya itu? Keluarga yang telah melanggar hukum, berkolusi dengan ras asing, memungkinkan mereka untuk memasuki ritus Dao kuno dan membahayakan para peserta pelatihan ras manusia. Skema mereka sangat hebat, dan ada rahasia yang tidak dapat diungkapkan. Kejahatan mereka layak untuk dimusnahkan, kata Ye Fan. Suaranya sangat keras, bergema di sebagian besar kota kuno. Klan Yan telah melawan hukum dan berkolusi dengan ras asing. Mereka bersekongkol melawan hukum dan harus dimusnahkan. Banyak orang berteriak bersama, suara mereka sangat keras. Jantung Yan Qifeng melonjak. Jika kejahatan ini dilakukan, klan Yan pasti akan dicabut. Dia berteriak, kamu berbicara tidak bertanggung jawab dan memfitnah klan saya. Hari ini, saya akan mengeksekusi Anda. Di sisinya, semua jenis pola Dao berputar. Keempat tetua itu membawa sebuah pagoda batu yang sangat besar dan megah bersama-sama. Itu memiliki total 9 lantai, dan itu menekan ke arah Ye Fan. Ini adalah artefak magis yang menakutkan yang disempurnakan dari bahan berkualitas tinggi. Kekuatannya sangat besar saat ditekan ke arah Ye Fan. Ini adalah jenis artefak terlarang. Begitu turun, cahaya suci yang mengamuk berkobar, seolah-olah akan meledakkan langit. Weng! Ruang di antara alis Ye Fan bergetar, dan sebuah kuali terbang keluar. Matahari, bulan, dan bintang-bintang melingkar di sekelilingnya, dan sumber energi mengalir turun seperti air terjun, menyebabkan kehampaan di segala arah runtuh. Krek! Kekuatan ilahi kuali energi miriat mencapai langit, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Di dalamnya terdapat langit berbintang di alam semesta, dan itu seperti dunia yang luas tanpa batas. Itu langsung menelan pagoda kuno yang terbakar. Semua orang terkejut. Sebuah artefak suci terbakar di dalam kuali, namun tampak begitu kecil, seperti kembang api yang sedang mekar, tidak mampu menghasilkan gelombang besar. Kuali Miriat Qi membalik, mulutnya menghadap ke bawah, dan awan abu kesengsaraan bertaburan. Senjata terlarang yang kuat berubah menjadi debu begitu saja, benar-benar musnah. Dentang-dentang. All Life Source energi bergetar, melayang di udara, secara tak terduga menyapu 10.000 garis cahaya pedang kekacauan primitif, melepaskan suara zeng-zeng, mengejutkan semua orang. Bagaimanapun juga, ini adalah artefak Dao yang tak tertandingi. Itu baru saja berubah menjadi senjata suci, namun sudah begitu menakjubkan. Energi yang kacau berputar di sekelilingnya. Untaian cahaya tersebar dari senjata ini, menakutkan sampai batas ekstrim. Ah! Di kejauhan, 4 tetua di sisi Yan Qifeng berteriak dengan sedih. Mereka dibacok menjadi kabut berdarah oleh energi pedang yang kacau, tubuh dan roh mereka padam. Hong! Istana besar yang tertutup rapat dalam formasi tingkat suci kuno diratakan oleh energi pedang. Salah satu lengan Yan Qifeng ditebas, meneteskan darah. Dia diselamatkan oleh seorang tetua berpakaian abu-abu, menghindari bencana ini. Kalian semua terlalu kurang ajar, berani berperilaku kejam di tanah penting klan Yanku. Wajah tetua berpakaian abu-abu itu membeku saat dia meraung dengan keras. Untaian energi suci memenuhi udara dari tubuhnya. Tidak perlu mengumumkan namanya. Banyak orang tahu bahwa ini adalah komandan besar sebelumnya, Yan Yu. Dia telah pensiun selama bertahun-tahun,
tapi sekarang, kekuatannya tak terduga. Kulitnya kemerahan, dan rambut serta janggutnya semuanya putih. Tubuhnya tidak layu, dan sepertinya umurnya tidak berakhir. Masih ada gelombang energi esensi yang tidak sesuai dengan rumor. Reputasinya di kota ini sangat terkenal, segera membuat ekspresi banyak orang menjadi lesu. Mereka untuk sementara menjadi tenang. Dia telah mengumpulkan prestise untuk waktu yang lama, membuat orang merasa takut. Komandan Besar Yan, saya hanya ingin menanyakan satu hal. Apa hukuman untuk menyembunyikan ras asing? Ye Fan berdiri dan berteriak dengan keras. Suaranya seperti gemuruh guntur yang bergema di seluruh kota kuno. Beberapa orang di kediaman mengerutkan kening. Mereka tidak pernah menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang sampai tahap ini. Mereka awalnya ingin memancing Ye Fan dan membunuhnya begitu saja, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan memicu kemarahan orang-orang. Kita tidak bisa membunuh kehendak rakyat. Panglima Besar, tolong beri kami penjelasan. Kata Ye Fan. Apakah kalian semua tahu apa yang kalian lakukan? Panglima Besar menyapu pandangannya ke semua orang. Saat matanya membuka dan menutup, cahaya tajam yang tak tertandingi bisa terlihat, mengintimidasi jiwa orang-orang. Komandan Besar, apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Ye Fan berteriak. Ras asing mengganggu ritus Taois kuno, dan itu semua adalah perbuatan Yuhan. Apa hubungannya dengan saya? Ada alasan lain bagi mereka untuk muncul di kediaman saya. Kalian semua tidak mengerti, kata Komandan Besar sebelumnya, Yan Yu. Kalau begitu, Panglima Besar, tolong jelaskan kepada kami mengapa ras asing ini menjadi tamu kehormatan Anda. Ye Fan maju selangkah demi selangkah. Itu benar. Mengapa para pembunuh ras asing ini masih berkeliaran dan menjadi tamu kehormatan Panglima Besar? Tolong beri kami penjelasan yang jelas. Sekelompok orang memaksanya untuk turun tahta. Sekarang, kerumunan orang dipenuhi dengan kemarahan. Ada banyak jalan di kota, dan sejumlah besar orang bergegas mendekat. Mereka semua mendengar berita itu dan bergabung. Mereka berteriak bersama, menginterogasi klan Yan. Bagaimana menghadapi ras asing ini bukanlah sesuatu yang harus kalian campuri. Orang-orang yang menjaga kota akan mengurusnya. Namun, kalian semua berkumpul bersama dan menyebabkan keributan. Ini sangat buruk. Yan Yu berkata dengan wajah cekung. Yuxian berkata, saya ingin bertanya kepada Panglima Besar, bagaimana Anda ingin orang-orang yang menjaga kota menangani hal ini? Apakah seseorang seperti Yuhan, atau Anda? Mengapa saya tidak melihat mereka ditangani? Sebaliknya, mereka menjadi tamu kehormatanmu. Selain itu, keributan ini bukanlah sesuatu yang kita inginkan. Ada alasan untuk ini, kalau tidak, kenapa kau datang kemari? Kamu terlalu jauh dari kami dan tidak tahu rasa sakit kami. Kurang ajar. Yan Yu berkata dengan wajah muram, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu bicarakan. Ini adalah urusan penegak dan tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Cepatlah pergi. Ye Fan memiliki kualiti miriat di kepalanya dan tombak panjang emas gelap di tangannya. Dia mengambil langkah besar ke depan dan berkata, kalau begitu, saya ingin bertanya kepada Panglima Besar, apakah penegak benar-benar akan datang dari kedalaman jalan kuno bintang-bintang untuk masalah ini? Ye Fan terkejut dan merasa ada yang tidak beres. Jangan khawatir, penegak akan mengurus masalah ini. Panglima Besar Yan Yu berkata dengan dingin. Kapan dia akan tiba? Rui Wei bertanya. Panglima Besar Yan Yu berkata dengan lantang, penegak telah tiba untuk masalah ini. Dia ada di kediaman saya. Sekarang, kalian semua harus mengerti mengapa ras asing muncul di sini. Itu karena penegak ingin berurusan dengan mereka. Semua orang tercengang. Penegak adalah sekelompok orang dengan status yang sangat tinggi di jalur kuno bintang-bintang. Mereka jarang terlihat pada hari-hari biasa. Siapa sangka kalau mereka benar-benar datang ke kediaman Yan. Pemandangan itu segera menjadi tenang. Hawa dingin menjalar di tulang belakang Ye Fan. Cahaya dingin melintas di matanya dan gelombang niat membunuh melonjak. Pada saat ini, dia memikirkan banyak hal. Klan Yan memang ganas dan menakutkan. Mereka benar-benar menyiapkan jebakan pembunuhan untuknya. Ada petugas penegak hukum di sini. Jika dia menerobos masuk sendirian dan membunuhnya secara diam-diam, itu tidak akan menimbulkan riak apapun. Bahkan jika dia mati, dia akan mati sia-sia. Jika penegak melakukan tindakannya, siapa yang bisa mengatakan apa-apa? Ini adalah mempromosikan kebenaran. Ye Fan tidak datang sendirian. Sebaliknya, dia membawa serta semua pahlawan. Sekelompok orang memaksa klan Yan untuk turun tahta. Ini di luar dugaan klan Yan. Oleh karena itu, jebakan pembunuh tidak dapat digunakan. Di bawah pengawasan orang banyak, klan Yan tidak bisa menyiramkan air kotor padanya. Mereka tidak bisa menyematkan topi besar padanya.
Penegak tidak bisa bertindak kurang ajar. Jelas bahwa Vader Immortal dengan cepat mengetahui tingkat keparahan situasinya. Wajahnya segera menjadi dingin saat dia berkata, klan Yan sangat kejam. Mereka berkolusi satu sama lain. Tapi pada akhirnya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di mana penegak? Bagaimana kita akan menghadapi dua orang yang tersisa? Tanya seseorang. Kegelisahan kerumunan itu perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka menghormati sang enforcer dan tidak berani bertindak terlalu jauh. Namun, mereka tidak ingin mundur begitu saja. Aku di sini. Aku secara alami akan menangani ini tanpa memihak. Sang penegak muncul. Suaranya sangat muda dan sedikit feminin. Ada sedikit kesombongan dalam sikapnya yang tenang. Dia berjalan melalui kehampaan, selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan pakaian ilahi berwarna perak. Itu sangat cemerlang dan mempesona. Helmnya bahkan menutupi wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Ini adalah pakaian dewa yang ditempa dari esensi perak Daluo. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Sang penegak sudah muncul. Siapa yang masih berani melanjutkan pertanyaan? Mereka semua takut kalau mereka akan membawa bencana pada diri mereka sendiri dan menyebabkan masalah di jalur langit berbintang kuno di masa depan. Bolehkah saya bertanya bagaimana penegak akan menangani dua orang yang tersisa? Ye Fan berbicara. Nada suaranya tidak berubah, dan dia tidak meringkuk. Pada saat ini, keduanya berdiri di belakang enforcer. Mereka tidak bergerak sama sekali, dan tidak ada sedikit pun ekspresi di wajah mereka. Aku akan membawa mereka dan menginterogasi mereka secara detail, kata sang enforcer. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya perak. Esensi perak Daluo menempa satu set lengkap baju besi pertempuran Raja Suci. Itu sangat menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Itu hampir seperti mimpi. Pada titik ini, dia sedikit berhenti. Suaranya lembut dan lembut saat dia berkata, aku hanya mencarimu. Masalah ini dimulai karena Anda, jadi saya juga ingin meminta Anda untuk ikut serta dan bekerja sama dalam penyelidikan. Hualala. Rantai ilahi yang gemilang yang terbuat dari Daluo Silver Essence muncul di tangannya. Itu bergetar ke depan dan benar-benar ingin mengunci Ye Fan. Mata Ye Fan membelalak karena marah. Dia tidak menyangka enforcer menjadi begitu tak terkendali. Keduanya tidak dibelenggu dan hanya berdiri di belakangnya seperti pelayan, namun mereka ingin menangkapnya. Ini benar-benar tidak bisa ditolerir. Retak. Suara langit runtuh dan bumi terbelah terdengar. Cahaya perak meledak. Ye Fan mengayunkan tinjunya dan mematahkan rantai ilahi yang terbuat dari Daluo Silver Essence yang mengurungnya inci demi inci. Kemegahan perak bertebaran ke segala arah. Beraninya kau. Apakah kamu ingin menentang hukum? Sang penegak memiliki niat yang dingin saat dia berbicara dengan suara feminin. Cahaya di matanya tajam dan dingin. Rambut hitam Ye Fan berdiri tegak. Matanya berkobar saat dia berteriak, jika jalur langit berbintang kuno dipenuhi dengan ular dan tikus sepertimu, aku, Ye Fan, akan menentang jalur ini. Di masa depan, aku sendiri yang akan menghancurkan jalan langit berbintang kuno ini. N. Chapter 1287 Pemberontakan. Beraninya kau. Teriak sang penegak. Armor perak luo besar di tubuhnya sangat cemerlang dan mempesona, tapi suaranya sangat feminin. Teguran semacam ini mengandung semacam kesombongan dan sikap dingin yang membuat orang gemetar ketakutan. Ye Fan sangat marah. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Matanya sedingin es, dan rambut hitamnya menari-nari dengan kacau. Kemarahannya melonjak. Ini sudah keterlaluan. Ras alien yang mengelilinginya berdiri di belakang penegak hukum dan memiliki kebebasan. Pada saat ini, senyum dingin tergantung di wajahnya, dan dia, korban, akan dibelenggu dan menjadi tahanan. Betapa tidak masuk akalnya hal ini. Namun, hal itu benar-benar akan terjadi. Orang tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa jika dia dibelenggu seperti ini dan dikirim ke kedalaman jalur langit berbintang kuno, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Penegak hukum ini terlalu kurang ajar, terlalu tak terkendali. Dia bahkan berani melakukan ini di depan begitu banyak orang, bahkan di depan begitu banyak orang. Jika tidak ada orang lain, apa yang akan terjadi? Kurang ajar saya. Kuda naga meraung, menyebabkan seluruh kota kuno bergetar. Benar-benar tidak tahan lagi. Penegak hukum yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ini membuat orang merasa tercekik. Ia ingin segera menginjak-injaknya sampai mati. Teriakan keras semacam ini memekakkan telinga, menyebabkan hati banyak orang bergetar. Ini menumpahkan semua kepura-puraan keramahan. Dia ingin membuka tutupnya dan mendiskusikan hidup dan mati dengan penegak hukum. Kalian sangat berani. Apa kalian mempertanyakan keadilan kursi ini?
Yang satu mengancam untuk menghancurkan jalur langit berbintang kuno, dan yang lainnya menghina kursi ini. Ini menentang hukum. Kejahatan Anda tidak dapat diampuni, dan hanya kematian yang menanti Anda. Mata penegak hukum itu jahat. Baju besi pertempuran Raja Suci di tubuhnya berwarna perak, dan bahkan kakinya ditutupi dengan baju besi perak luo besar. Helmnya menutupi wajahnya, dan hanya matanya yang terlihat. Terlihat bahwa tubuhnya ramping dan kuat. Anggota tubuhnya proporsional dan kuat, dan dia dibungkus dengan pakaian dewa yang ditempa dari esensi perak. Dia seharusnya memiliki fisik yang luar biasa. Namun, suaranya yang sombong dan feminin sedikit banyak melemahkan sikapnya yang mengesankan. Apa itu keadilan? Kau penegak hukum yang suci dengan hati yang gelap dan hina, kau tidak pantas bertindak begitu sok di depan kami. Longma meraung dengan marah. Itu benar-benar marah. Ia berdiri dengan kaki belakangnya dan tidak menginginkan apapun selain menamparnya dengan kuku depannya. Ye Fan sedang menilai kekuatan orang ini. Namun, esensi perak Daluo benar-benar luar biasa. Itu benar-benar mampu mengisolasi semua aura, dan fluktuasi menakutkan dari jubah pertempuran Raja Bijak melonjak seperti tsunami. Jika semua penegak di jalur kuno langit berbintang seperti Anda, maka saya tidak akan segan untuk berpisah. Aku akan pergi sekarang. Suatu hari, aku sendiri yang akan mengubur jalan kuno ini. Ye Fan berteriak dengan suara daunnya, menyebar ke seluruh kota suci kedua umat manusia. Semua orang bisa mendengarnya, dan gelombang suara bergemuruh. Penegak hukum juga mengangkat suaranya dan berkata, "Bagus, hari ini kamu telah memberontak dan menjadi musuh bagi seluruh umat manusia. Semua orang di jalan kuno langit berbintang memiliki hak untuk menghukummu." Yuxian mencibir dan berkata, "Apakah Anda pikir Anda dapat mewakili seluruh umat manusia? Anda hanya seorang penegak hukum. Meskipun kami telah memberi Anda sejumlah otoritas, kapan Anda menjadi perwakilan dari seluruh umat manusia?" Di segala arah, hati semua orang dipenuhi dengan kesedihan. Mereka tidak tahu apakah mereka harus marah atau sedih. Seorang penegak hukum mewakili semua orang, dan kekuatan serta pengaruhnya sangat mengerikan. Komandan Besar Yan, untuk apa Anda masih berdiri di sana? Tumpas semua pemberontak ini dan jangan biarkan satu pun lolos. Kata penegak hukum itu dengan dingin. Aktifkan formasi kuno dan jebak semua orang. Jangan biarkan satu pun lolos. Yan Yu berteriak. Dengan suara gemuruh, kabut menjadi kabur, dan seluruh kediaman Yan diselimuti lapisan cahaya warna-warni. Pola formasi kuno yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, dan sekelompok orang terjebak di tempat ini. Yan Yu, kamu telah meninggalkan posisimu dan bukan lagi komandan besar kota ini. Otoritas apa yang Anda miliki? Apa hakmu untuk menyerang kami? Teriak seseorang dari kerumunan. Gunakan pola formasi untuk menekan para penjahat ini. Yan Yu tanpa ekspresi saat dia memberi perintah untuk menangani Ye Fan, Rui Wei, dan yang lainnya. Hari ini, saya ingin melihat siapa yang berani menyerang. Jangan paksa saya untuk memulai pembantaian. Ye Fan berkata dengan dingin. Pada saat ini, kuali Myriad Qi di atas kepalanya menjadi lebih megah. Ci. Aliran pedang Qi mengalir deras dari tanah, menembus awan dan menghancurkan kubah surga. Pola formasi kuno diaktifkan, dan sangat tajam. Wenglong. Kuali Myriad Qi bergetar sedikit, dan garis-garis energi kuning misterius jatuh. Bahkan ada kabut yang meluap. Itu sebenarnya lebih dari 10.000 goresan Qi pedang kekacauan primal. Mereka tidak bisa dihancurkan, dan mereka menekan kekuatan formasi kuno. Pada saat yang sama, Ye Fan bergerak. Kakinya menggunakan teknik simbol Xing, dan dia memasuki formasi kuno seolah-olah tidak ada orang di sana. Dia memulai pembantaian, dan dia membunuh satu musuh dengan setiap pukulan. Banyak ahli dari klan Yan yang bukan tandingannya. Di antara mereka, bahkan ada orang suci yang muncul. Pada akhirnya, mereka semua diledakkan oleh Ye Fan. Darah orang suci dan pecahan tulang putih berkilau terciprat kemana-mana, dan tempat ini terguncang. Itu adalah pemerintahan teror. Bunuh. Teriakan pembunuhan mengguncang langit. Tempat ini dalam kekacauan besar. Ye Fan memasuki tanah tak berpenghuni, dan dia terus-menerus membunuh para ahli klan Yan. Serahkan hidupmu. Pakaian abu-abu Yan Yu berkibar tertiup angin saat dia menerkam ke arah Ye Fan. Puluhan ribu helai kekuatan suci mengalir keluar, dan dia seperti seorang raja yang memerintah dunia. Ye Fan dengan dingin menghadapinya. Dia memegang busur besar di tangannya, dan dia terus-menerus menyerangkan anak panah. Mereka yang mengaktifkan pola formasi hampir semuanya terbunuh, dan awan kabut berdarah meletus. Selain itu, ada panah hitam di mulutnya, dan itu menonjol dari massa. Melihat Yan Yu menerkam, dia tidak ragu-ragu untuk mengganti anak panahnya.
Dia menarik busur menjadi bentuk bulan purnama, dan dia menyerangnya dengan presisi yang luar biasa. Suara siulan aneh terdengar. Panah hitam ini bahkan lebih mencengangkan daripada matahari hitam, dan kekuatan sucinya tak tertandingi. Di sekitarnya, mayat para dewa dan iblis muncul, dan itu menakutkan sampai ke langit. Ini adalah anak panah yang luar biasa, dan itu adalah bahan sisa dari senjata ilahi Dai. Pada zaman kuno, ada 9 anak panah serupa yang digunakan oleh Dai untuk membunuh 9 pewaris kaisar semu gagak emas. Dan sekarang, ketika Ye Fan menyerangkan panah hitam yang terbuat dari bahan yang sama, secara alami menyebabkan angin dan guntur meletus. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, dan sangat menakutkan. Yan Yu meraung keras, dan ki darahnya meluap ke langit. Dia jelas merupakan ahli terbaik dari kota suci kedua umat manusia. Ki suci meresap ke sekeliling, menyebabkan semua orang gemetar. Namun, dia sebenarnya tidak dapat menghindari panah ini. Anak panah yang luar biasa ini begitu cepat sehingga membuat matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan langit dan bumi menjadi terbalik. Seolah-olah telah menembus batas waktu. Dengan suara pu, darah segar terbang tinggi ke udara. Panah hitam dikelilingi oleh aliran bintang, dan bahkan ada sejumlah besar mayat dewa dan iblis saat menembus telapak tangan Yan Yu. Bahkan lebih banyak darah mengalir. Telapak tangan Yan Yu meledak, dan kemudian seluruh lengannya berubah menjadi pasta berdarah. Pada akhirnya, itu bahkan menyebabkan setengah dari tubuhnya retak. Bahkan Yan Yu terluka. Dia kemungkinan besar telah memasuki alam Raja Suci sejak lama, tapi dia hampir mati. Pemandangan yang mengejutkan ini membuat banyak orang terperangah. Kemudian, hawa dingin menjalar ke tulang belakang mereka. Kekuatan panah dari Ye Fan ini terlalu besar. Weng! Seluruh langit dan bumi bergetar. Ye Fan menggunakan rumus Xing untuk bergegas ke depan dengan kecepatan tinggi. Dengan aura yang tak tergoyahkan, dia mengacungkan tinju 6 jalur reinkarnasi. Ki darah emas menenggelamkan kediaman Yan. Ini adalah pertarungan jarak dekat. Wilayah Ye Fan tidak setinggi Yan Yu. Pada saat ini, dia sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Dia bergegas ke depan dan mengacungkan tinjunya yang sangat kejam, menyebabkan seluruh langit dan bumi tertutupi oleh ki pertempuran emasnya. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya mendengar erangan yang teredam dan suara daging yang terkoyak. Segera setelah itu, mereka melihat setengah dari tubuh Yan Yu terkoyak. Dia meneteskan darah segar saat dia terbang keluar. Ye Fan mengejar dari dekat, tapi senjata terlarang yang bisa membunuh orang suci datang menyerang. Senjata itu menghalangi jalannya, dan itu adalah ulah seorang tetua dari klan Yan. Boom! Ye Fan mengacungkan tinju emasnya dan menghancurkan roda perak menjadi beberapa bagian. Senjata terlarang itu berubah menjadi abu dan berserakan. Ekspresi semua orang berubah. Fisik seperti ini, kehebatan pertempuran seperti ini, itu sama sekali tidak pernah terdengar. Terutama klan Yan, tidak ada satu orang pun yang tidak takut. Yan Yu telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan akhirnya berhasil menembus belenggu setengah tahun yang lalu, menjadi Raja Suci. Meskipun wilayahnya tidak stabil, dia masih seorang ahli mutlak. Namun, dalam pertempuran jarak dekat, dia hampir terbunuh oleh Ye Fan. Bintang pemakaman Kaisar. Fisik suci. Setelah 100.000 tahun, dia benar-benar datang lagi. Penegak itu berteriak karena terkejut. Jelas, dia telah menebak fisik Ye Fan. Identitasnya di luar dugaannya, menyebabkan hatinya bergetar. Dia berasal dari bintang pemakaman Kaisar. Bintang tempat para kaisar kuno pergi di tahun-tahun terakhir mereka. Sein fisik. Ini adalah fisik yang sangat kuat. Sudah 100.000 tahun sejak saya menginjak jalan kuno di langit berbintang. Siapa sangka itu akan muncul lagi. Semua orang terkejut, dan mata mereka terbuka lebar. Dengan menghela nafas, utusan itu muncul. Sosoknya kabur dan kabur, seperti bayangan, berdiri tegak dalam kehampaan. Saat dia muncul, semua orang menjadi tenang. Ini adalah karakter yang kuat di puncak alam Raja Suci. Dia dikenal sebagai ahli nomor 1 dari kota suci kedua umat manusia. Ini adalah jenis tekanan dan pencegahan. Jika dia ikut campur, siapa yang bisa menolak? Penegak hukum membuka mulutnya dan berkata, kota kedua dalam kekacauan, dan sebenarnya ada pengkhianat umat manusia. Utusan, Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat dihindari. Mengapa Anda tidak segera menjatuhkan mereka? Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Gemuruh. Ki darah Yan Yu melonjak. Dia memulihkan tubuh fisiknya dan mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia telah berhasil menerobos dan menjadi raja di antara orang-orang suci. Namun, dia hampir terbunuh dalam pertempuran jarak dekat.
Ini adalah jenis penghinaan. Dia percaya pada kekuatan sihirnya sendiri dan ingin membalas penghinaan ini. Dia ingin membunuh Ye Fan, tetapi saat dia bergerak, sebuah tangan besar mencengkeramnya. Utusan itu telah memenjarakannya. Tuan utusan, apa yang kamu lakukan? Yan Yu terkejut, dan rambut di tubuhnya berdiri tegak. Utusan, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak menekan pengkhianat umat manusia? Mengapa Anda mempersulit Komandan Yan? Penegak hukum itu berkata dengan muram. Tidak hanya dia, bahkan yang lain pun terkejut. Tubuh utusan itu buram, dan hanya matanya yang cerah. Dia menghadap ke arah penegak hukum dan tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah dia sedang merasakan sesuatu dengan serius. Setelah sekian lama, dia berkata, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki perintah ilahi dari sang penegak? Semua orang tertegun ketika mendengar ini, dan kemudian mereka semua sangat terkejut. Penegak hukum itu tersenyum dingin dan berkata, apakah Anda mempertanyakan identitas saya? Ini sangat tidak menghormati para penegak hukum. Setelah mengatakan ini, pakaian perang di tubuhnya menjadi lebih gemerlap, dan cahaya perak melesat ke segala arah. Chapter 1288 Pembetulan Fa. Aku tidak mempertanyakan penegak hukum. Saya hanya melihat-lihat, kata utusan itu dengan tenang. Avatarnya kabur dan tidak jelas. Semua orang terkejut dan bingung. Apakah ada masalah dengan identitas penegak hukum? Ini benar-benar peristiwa besar yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Longma menjadi marah dan mendidih dengan amarah. Jangan beri aku alasan atau aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Longma telah menahan amarahnya setelah dikritik seperti ini. Jika ada masalah dengan identitas penegak hukum, maka itu akan menjadi lebih menyebalkan. Penegak hukum berkata dengan dingin, apakah ada yang berani berpura-pura menjadi penegak hukum? Ini adalah penghinaan bagi saya karena ingin menggunakan perintah ilahi untuk memverifikasi identitas saya. Dia tidak mengeluarkan perintah ilahi, yang membuat orang semakin curiga. Banyak orang mulai berteriak-teriak. Tolong tunjukkan perintah ilahi. Banyak orang berteriak. Sulit bagi mereka untuk memiliki kesan yang baik tentang dia setelah serangkaian peristiwa barusan. Penegak itu berteriak, saya mengenakan armor perak Luo Agung. Ini adalah bukti terbaik. Hanya penegak yang bisa memilikinya. Apakah ini tidak cukup bukti? Baju besinya bersinar dengan cahaya perak dan banyak orang tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Setelah mendengar kata-kata ini, banyak orang menjadi diam. Baju besi tingkat Raja Suci semacam ini adalah simbol identitas dan status. Aku tidak berniat menyinggung perasaan penegak hukum, tapi semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Utusan dari kota manusia kedua gigi dan tidak mau menyerah. Baiklah, aku akan membuatmu yakin dengan tulus. Penegak hukum itu mencibir. Dengan dentang logam, perintah ilahi yang memancarkan kemegahan perak muncul di kehampaan. Itu menyilaukan, dan ada jenis pola dao khusus yang berfluktuasi. Itu cocok dengan energi darah yang dipancarkan oleh penegak hukum. Benar, ini adalah perintah ilahi dari jalur langit berbintang kuno. Itu milik seorang penegak hukum yang kuat dan cocok dengan energi darahnya. Tidak ada kesalahan. Beberapa tetua di kota berteriak terkejut. Para pemimpin dari beberapa kekuatan besar juga tiba di kediaman Yan. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Penegak itu berteriak dengan keras. Matanya dingin saat dia menatap utusan itu. Semua orang tercengang. Ini adalah penegak hukum yang nyata dan bukan palsu. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Utusan itu terdiam. Fakta ini membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Anda sudah mengkonfirmasi identitas saya. Apa kau punya pertanyaan lagi? Jika tidak, bunuh dia sekarang. Penegak menunjuk ke arah Ye Fan. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membawanya kembali untuk diselidiki. Semuanya akan terungkap. Itu semua karena dia melawan hukum tanpa alasan sehingga semuanya berkembang ke tahap ini. Penegak hukum itu mencibir. Rui Wei marah dan berkata, logika macam apa ini? Membiarkan korban mengenakan belenggu dan kembali bekerja sama dalam penyelidikan, membiarkan si pembunuh lolos begitu saja. Anda tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Utusan itu berbicara, mengatakan, masalah ini tidak rumit, saya merasa tidak perlu membawanya pergi. Kita bisa menyelidiki masalah ini di depan semua orang di sini, memberikan penjelasan kepada semua orang. Sayangnya, sudah terlambat. Dia sudah memberontak, mengancam untuk menghancurkan jalur kuno langit berbintang. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Sang penegak menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Kita harus membawanya pergi. Pengkhianat umat manusia seperti itu harus ditumpas. Kuda naga terbang dengan marah dan berkata, brengsek kau, mengganggu tanpa henti. Bukankah ini semua karena kecerobohanmu?
Jangan bilang kalau kamu telah menegakkan hukum seperti ini selama ini. Berapa banyak orang yang telah Anda paksa untuk memberontak? Mungkin ada banyak kasus yang tidak adil seperti halnya Awan. Di mana utusan itu? Kenapa kau tidak membawanya pergi? Saya sangat khawatir dengan situasi kota manusia kedua saat ini. Di masa depan, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Sang penegak berbicara dengan nada jahat. Utusan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya dimintai pertanggungjawaban, itu masalah untuk masa depan. Namun, tidak perlu mengerahkan kekuatan sebesar itu sekarang. Kejahatan Yevan bisa diklarifikasi di depan semua orang. Karena Anda berkata begitu, saya akan menegakkan hukum di depan semua orang. Menurut hukum jalan kuno langit berbintang, siapapun yang mengkhianati umat manusia berhak untuk dihukum. Saya memerintahkan Anda untuk membunuhnya di depan semua orang. Sang penegak berbicara dengan kejam. Semua orang terkejut. Sang penegak bertekad untuk melenyapkan Yevan tanpa memberinya kesempatan sedikit pun. Dia berani bertindak seperti ini di kota manusia kedua. Jika dia dibawa pergi, itu akan menjadi lebih buruk. Begitulah seharusnya. Mantan komandan, Yan Yu, berbicara dengan dingin. Dia sudah pulih dari lukanya setelah melarikan diri dari kendali utusan. Cicitnya, Yan Chifeng, juga memiliki cibiran di wajahnya. Dia berdiri di samping dan diam-diam menunggu kepala Yevan jatuh ke tanah dengan sedikit ejekan. Penegak Bulls Asterisk. Longma mengutuk dan bersiap untuk bergerak. Aku juga memberontak. Sang Dewa Bulu berteriak dengan marah. Wajahnya sangat dingin, sangat berbeda dengan penampilannya yang biasanya manis. Aku selalu punya pertanyaan di dalam hatiku. Bagaimana ras asing ini memasuki kota manusia kedua? Yevan bertanya pada utusan itu dengan ekspresi serius. Mereka datang dengan enforcer. Utusan itu menjawab dengan tenang. Apa? Kerumunan itu gempar. Pertanyaan dari Yevan yang satu ini membuat banyak orang menatap dengan mata terbelalak. Periblis denganku. Longma mengutuk dengan keras. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Akar masalahnya ada di sini. 6 kultivator ras asing itu benar-benar datang bersama si penegak. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Rui Wei juga berteriak dengan keras. Tidak heran jika penegak akan melindungi ras asing. Semua orang tiba-tiba tersadar. Orang-orang ini awalnya dibawa ke sini olehnya. Mereka benar-benar melanggar aturan dan memasuki ritual Taois primordial untuk membunuh para ahli manusia. Pada akhirnya, mereka tidak dihukum. Kebenaran sebenarnya ada di sini. Banyak orang yang marah tetapi tidak berani mengatakan apapun. Namun, mereka sangat kesal di dalam hati mereka dan memelototi penegak. Longma menjadi marah dan berkata, jalan kuno bintang-bintang terlalu gelap. Apakah ini orang-orang yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu? Kursi ini menyapa kakekmu. Apa yang dilakukan suku Yan? Itu juga sangat jelek. Mereka adalah kaki tangan penjahat dan menjebak umat manusia. Sungguh tidak tahu malu. Rui Wei berteriak. Suku Yan dan penegak terlalu kejam. Mereka awalnya ingin membawa orang-orang Yevan ke dalam kediaman. Bukankah itu hanya menjebak mereka dengan santai? Ras asing sebenarnya adalah bawahan penegak. Dia mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang, menyebabkan gelombang kekacauan lainnya. Banyak orang yang kesal. Ini terlalu sombong, jahat, dan tercela. Mereka menjebak orang lain. Orang-orang yang seharusnya menjadi tahanan adalah tamu terhormat Yan Manor, tetapi para korban harus menderita ketidakadilan. Kurang ajar. Sang penegak berteriak dengan keras. Dia menunjukkan aura yang bermartabat, ingin menekan semua orang dan kemudian melarikan diri. Dia memiliki firasat buruk setelah diekspos di depan semua orang. Pada saat ini, seorang tentara terbang dan diam-diam mengirimkan pesan kepada utusan itu. Utusan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, saya tidak menyangka Tuan Muda Liu Ye menyamar sebagai pamanmu. Bahkan jika identitas Anda termasyhur, ini masih merupakan kejahatan besar. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Kemudian, keributan terjadi. Utusan itu telah lama merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan mengirim orang untuk memverifikasinya sehari sebelumnya. Sekarang, dia menerima informasi yang akurat bahwa orang ini adalah keponakan seorang penegak. Kerumunan orang sangat marah. Sekarang, banyak orang bergegas maju. Orang bernama Liu Ye ini terlalu sombong dan lalim. Dia hanya keponakan dari seorang penegak, namun dia ingin menutupi langit dengan satu tangan. Kalian semua, berhenti. Liu Ye berteriak. Armor perak luo besar di tubuhnya berdenting dan melepaskan cahaya perak yang gemerlap. Hentikan ibumu. Kamu hanyalah orang tercela yang mengandalkan koneksi keluarga untuk bertindak mendominasi. Sekarang setelah kau terbongkar, kau masih ingin bertindak seperti seorang tiran. Aku akan membunuhmu.
Long Ma adalah orang pertama yang bergegas mendekat. Dia berdiri tegak dan menggunakan rumus Xing. Dia membanting kukunya, menyebabkan langit dan bumi runtuh saat dia bertarung melawan Liu Ye. Dentang, dentang. Harus dikatakan bahwa kekuatan sihir Liu Ye sangat besar. Dia memang bakat yang dikaruniai surga. Kultivasinya luar biasa, terutama saat dia mengenakan armor perak Luo yang agung. Dia tak terhentikan. Bahkan seseorang sekuat Long Ma, yang menjadi orang suci di bintang kuno alam transformasi Dao, jauh lebih unggul dari orang suci biasa. Namun, dia tidak bisa mengalahkannya dalam waktu singkat. Itu benar-benar dia, Liu Ye. Dia bersaudara dengan utusan suci kilin di bawah Tuan Muda di Tian, gumam pelayan peri-peri yang dibuang, Ling Er. Peri Qingxi mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Mantan komandan, Yan Yu, berteriak, berhenti. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Dia adalah keponakan dari penegak Liu Fengdu. Jika Anda membunuhnya, akan ada bencana besar. Kuali yang tergantung di atas kepala Ye Fan terbang keluar. Setiap helai sumber Qi yang jatuh bisa meruntuhkan langit dan bumi. Sekarang, itu berubah menjadi gunung kuali megah yang terbang, yang mampu menghancurkan bintang-bintang. Dong, ini adalah suara yang keras. Pakaian ilahi berkedip-kedip dengan kemegahan yang gemilang, melindungi Liu Ye. Namun, dia masih mengalami guncangan hebat. Dia terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk besar darah dan terlempar. Meskipun baju besi pertempuran Raja Suci ditempa dari Great Luo Silver Essence dan memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi, bahan kuali Ye Fan bahkan lebih menakutkan. Itu bisa menghancurkan bintang besar jika bertabrakan dengan kekuatan penuh. Kekuatan semacam ini diaktifkan oleh Qi darah emas Ye Fan dan diperbesar tanpa henti. Itu benar-benar tak terbendung. Baiklah, kamu urus dia. Cangkang kura-kura bajingan ini terlalu kokoh. Kekuatan pertahanannya tak tertandingi. Aku tidak bisa memecahkannya. Long Ma berteriak. Kamu mendekati kematian. Mantan komandan, Yan Yu, menerkam ke depan, ingin menyelamatkan Liu Ye. Ini adalah keponakan seorang penegak hukum, jadi dia harus menyelamatkannya. Itu akan sangat bermanfaat baginya. Namun, sebuah tangan besar mengulurkan tangan ke bawah dan meraihnya seolah-olah dia adalah anak ayam kecil. Utusan pemandu melakukan gerakan dingin dan tanpa ampun untuk memenjarakannya. Long Ma berbalik dan berkata dengan marah kepada Yan Yu, orang tua dari klan Yan, kamu ingin menyelamatkannya dan menyanjungku. Hari ini, aku akan membunuh cicit buyutmu di depanmu. Aku akan membiarkanmu melihat hasilnya. Suara derap kaki terdengar. Long Ma menyerbu ke kediaman Yan dan mengejar Yan Qifeng. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Semuanya menjadi gila dan hujan darah menyemprot di mana-mana. Yan Qifeng bukan tandingannya dan segera menderita luka serius. Dadanya hancur oleh kuku Long Ma. Ampas tulang beterbangan kemana-mana saat dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Mantan komandan Yan Yu berteriak keras, tetapi dia tidak bisa lepas dari telapak tangan pengawal. Dia tidak punya cara untuk menghentikan semuanya dan hanya bisa menonton tanpa daya. Di sisi lain, Liu Ye ingin melarikan diri. Sekarang semuanya telah terungkap, dia tidak peduli tentang hal lain dan hanya ingin melarikan diri dari kota ini. Orang ini bisa dianggap sebagai jenius yang berperang di jalan kultivasi. Di kedalaman jalur langit berbintang kuno, sangat jarang melihat seseorang seusianya. Dia bisa dianggap sebagai karakter kelas 1. Dia bertarung sengit melawan Ye Fan, bertarung sambil mundur. Esensi perak Daluo di tubuhnya sangat gemilang, tetapi setelah terus-menerus diserang oleh kuali energi Myriad, dia tidak tahan lagi. Pada saat ini, dia sudah memuntahkan beberapa suap darah esensi. Kulitnya sangat pucat. Dentang. Ye Fan ingin melestarikan baju besi ini dan tidak ingin menghancurkannya dengan kuali. Dia mengedarkan formula angkatan darat, dan sepotong baju besi perak di dada Liu Ye segera bergetar. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan meninggalkan tubuhnya. Puff. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, rambut hitam Ye Fan menari-nari dengan kacau. Dua kilatan petir melesat keluar dari pupil matanya. Dia memegang tombak hitam di tangannya dan menusukkannya ke dada Liu Ye. Darah menyembur kemana-mana saat dia terangkat ke udara. Chapter 1289 semua tewas. Ah! Liu Ye berteriak. Ujung tombak itu panjangnya 1 kaki dan melotot. Itu menembus dada Liu Ye dan menyebabkan dia meronta kesakitan. Darah muncrat dan jatuh ke tubuhnya, lengket dan hangat. Rambut hitam Ye Fan acak-acakan. Dia memegang tombak dengan satu tangan dan mengarahkannya ke langit, memaku Liu Ye di udara. Darah segar mengalir di sepanjang batang tombak logam yang dingin. Itu adalah warna merah tua yang mengerikan. Ada alur darah yang dalam dan panjang di ujung tombak yang dingin.
Darah menyembur keluar, membawa bau amis saat darah itu mewarnai tubuh tombak logam yang tebal dan panjang itu menjadi merah. Penegak hukum, yang telah tinggi dan perkasa belum lama ini, sekarang tertusuk oleh tombak Ye Fan dan tergantung di udara. Darah segar menetes keluar. Seluruh kediaman Yan terdiam. Kamu akan menyesali ini, kata mantan komandan Yan Yu. Meskipun dia ditahan oleh utusan itu, dia masih bisa membuka mulutnya dan berbicara. Ada jejak kebencian di wajahnya. Liu Ye adalah keponakan seorang penegak hukum. Identitasnya bukan masalah kecil dan latar belakangnya membuat orang khawatir. Namun, Ye Fan masih menusuk jantungnya dan darah memercik di tempat. Aku tidak pernah menyesali tindakanku, kata Ye Fan dengan tegas. Dengan sebuah dentang, dia menancapkan tombak logam itu ke tanah. Liu Ye berteriak dengan sedih saat dia dipaku ke batu biru besar. Darah memercik dan tubuhnya bergetar. Ye Fan mengeluarkan panah tulang putih dan menarik busurnya. Dia berkata kepada Long Ma, akhiri hidupnya. Pada saat ini, Long Ma sedang mengejar Yan Qifeng. Dia telah menjadi orang suci dan kehebatan pertempurannya telah meningkat pesat. Dia menginjak-injak cicit buyut Yan Yu hingga dia meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. Itu adalah pemandangan yang tragis dan ratusan tulang di tubuhnya patah. Panah tulang putih melesat dan merobek langit dan bumi. Itu seperti komet yang menabrak ke kedalaman wilayah bintang. Itu menghancurkan bumi dan mengguncang seluruh langit. Tidak, mantan komandan Yan Yu berteriak. Dia ketakutan setelah melihat pemandangan ini. Ini adalah satu-satunya cicit buyutnya, tetapi dia berubah menjadi target hidup. Dia ingin menghentikannya, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. ARGH. Jeritan melengking terdengar. Fitur wajah Yan Qifeng berkerut saat anak panah melesat keluar dari sela-sela alisnya. Darah muncrat dan kepalanya meledak. Setelah itu, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Tubuh dan jiwanya hancur. Kali ini, tidak ada lagi boneka pengganti kematian yang bisa digunakan. Kau terlalu tidak bermoral. Bagaimana Anda bisa memanen kehidupan dari tangan saya? Surga memiliki kebajikan untuk menghargai kehidupan. Bukankah terlalu mudah untuk membiarkan dia mati begitu saja? Long Ma berkata dengan ketidakpuasan. Kalian semua adalah iblis. Yan Yu sangat marah sampai dia muntah darah. Iblis yang sebenarnya ada di dalam hati orang-orang sepertimu, tegur Ye Fan. Dia selalu kejam ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Hua, Yan Manor dan seluruh jalan utama gempar. Apa yang terjadi hari ini pasti akan mengguncang kota kedua umat manusia, dan bahkan menyebar ke jalur kuno langit berbintang. Ye Fan pertama-tama membantai Komandan Yu Han, kemudian menyerang rumah mantan komandan, dan membunuh anak-anak dan keponakan dari petugas penegak hukum. Ini benar-benar menghancurkan bumi dan bisa dikatakan sebagai gelombang yang mengamuk. Dua orang luar yang tersisa memiliki wajah pucat saat mereka diam-diam mundur, ingin melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin manusia membiarkan mereka pergi? Yu Xian, Rui Wei, dan kultivator lain yang datang semuanya mengambil tindakan, memotong jalan mundur mereka untuk menangkap mereka hidup-hidup. Bunuh mereka. Utusan itu berbicara. Kata-katanya pendek dan tegas. Ye Fan merenung. Jika dia menginterogasi mereka, itu pasti akan melibatkan beberapa ikan besar. Dia juga tidak ingin mempersulit utusan itu. Dia menarik busurnya lagi, dan dua anak panah tulang melesat. Suara pupu terdengar saat dua orang luar langsung ditembak mati, berubah menjadi kabut darah dan tulang-tulang yang patah. Di kedalaman jalur kuno langit berbintang, akan sulit bagimu untuk maju bahkan 1 inci pun. Tuan manusia yang benar-benar dapat memverifikasi Dao akan mengirimmu ke jalanmu. Orang luar dengan kesal berteriak sebelum mati. Di Tian, bukan. Karena dia berani menghalangi jalanku, aku pasti akan mengambil nyawanya dan langsung meledakkannya menjadi hujan darah. Ye Fan berkata dengan dingin. Kedua orang luar itu penuh dengan keengganan dan kebencian saat mereka langsung berubah menjadi abu terbang. Jejak indera ilahi mereka benar-benar terhapus. Orang ini benar-benar sebanding dengan dewa iblis besar Gu Huang, tegas dan mendominasi. Pelayan peri yang diasingkan, Ling bergumam. Hari ini, ada keluhan dan dendam, dan kami akan membalas dendam. Tidak ada satu pun dari kalian yang boleh berpikir untuk pergi. Long Ma berteriak. Kuda itu berlari kencang di langit, menghentikan pemimpin kedua dari 13 penunggang surga gurun, Ye Wuhun. Ye Wuhun juga seorang suci, dan bahkan tunggangannya, naga biru, adalah binatang suci. Orang bisa melihat tingkat kultivasinya. Sayangnya, dia bertemu dengan monster seperti Long Ma dan malah ditekan. Dia memakan 4 kuku secara berurutan, baju besi di tubuhnya hancur, dan tulang dadanya patah. Ah! Pemimpin kedua dari 13 penunggang surga gurun meraung dengan marah.
Ini adalah jenis penghinaan, dan dia merasa sangat tidak rela. Belum lama ini, dia bahkan menentang Ye Fan dengan kekerasan yang sama dan bertempur dalam pertempuran yang hebat. Namun sekarang, dia ditekan oleh tunggangannya. Jelas terlihat bahwa keduanya tidak berada di level yang sama dan jauh tertinggal. Dia tertahan sampai pada titik di mana dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas, dan segera terluka parah. Longma berputar dan melangkah menembus langit. Darah memercik, dan kepala binatang suci Azure Dragon yang ditunggangi Ye Wuhun hancur. Warnanya merah tua, dan mati dengan cara yang kejam. Aku akan melawanmu sampai mati. Ye Wuhun berteriak. Dia telah berkali-kali bersekongkol melawan Ye Fan, menghasut Yan Qifeng untuk mengambil tindakan, dan bergabung dengan Guan Cheng untuk menargetkan Ye Fan dan Longma. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke dalam kondisi seperti itu dan ditekan oleh tunggangan. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya begitu menggelikan. Perhatikan 8 langkah naga surgawi yang saya ciptakan. Jika Anda bisa menghindarinya, saya akan mengampuni hidup Anda. Jika tidak, aku akan mengirimmu pergi. Longma menampilkan penampilan seorang ahli yang tak tertandingi. Buk, buk. Suara derap kaki kuda yang memekakkan telinga terdengar, seperti tabuhan genderang surgawi. Longma melangkah melintasi langit, dan setiap langkahnya seperti ledakan senjata suci. Itu menghancurkan alam semesta, dan langit runtuh dan bumi retak. Tubuh pemimpin kedua dari 13 tunggangan surga gurun bergetar hebat, dan dia terus mundur. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan cemberut. Awalnya, dia bisa bersaing melawan Ye Fan, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mengalahkan tunggangannya. 8 langkah naga surgawi. Longma melangkah menembus langit dan meludahkan 4 kata ini dengan cara yang sangat mencolok. Kemudian, suara pu terdengar tanpa henti. Tungkai, badan, kepala, dan bagian lain dari pemimpin kedua dari 13 tunggangan surga gurun pasir semuanya memiliki cetakan kuku yang menakutkan. Mereka meledak satu demi satu, berubah menjadi hujan darah. Dewa Iblis Gu Huang akan menunggumu di jalan di depan. Dia tidak akan terkalahkan di jalan kuno langit berbintang dan membalas dendam untuk kita. Ye Wuhun meninggal, dan dia penuh dengan keengganan. Dalam pertempuran hari ini, Ye Fan telah menyinggung Di Tian dan Dewa Iblis Besar pada saat yang bersamaan. Jalan masa depannya pasti akan sangat sulit, dan akan ada pertempuran terkuat dan paling intens. Gemuruh. Ye Fan mengaktifkan kuali, dan sumber ki yang tak terhitung jumlahnya turun, menghancurkan kediaman Yan. Sejumlah besar bangunan kuno berubah menjadi abu yang beterbangan. Meskipun ada formasi kuno yang diletakkan, mereka masih tidak bisa menghalangi kekuatan kuali. Sejak hari itu, kediaman Yan rata dengan tanah. Tidak ada satupun karakter penting yang bisa melarikan diri, dan semuanya terbunuh. Yan Yu berteriak. Sebagai seorang raja suci, dia hanya bisa menonton tanpa daya. Dia tidak berdaya untuk menghentikan semua ini, dan dia merasa sangat cemberut di dalam hatinya. Utusan, tolong tegakkan hukum dan bunuh bajingan ini. Ye Fan berbicara. Utusan itu menghela nafas ringan. Dia memang bertanggung jawab untuk menciptakan badai seperti itu di kota manusia kedua. Saat menghadapi begitu banyak pahlawan, dia hanya bisa menegakkan hukum dengan ketat dan membunuh mereka yang melanggar aturan. Tidak, Yan Yu berteriak dan berjuang dengan ketakutan. Namun, setelah telapak tangan raksasa di langit runtuh, tubuhnya mulai hancur berantakan inci demi inci. Senior, biarkan aku yang melakukannya. Setelah menginjak jalan ini, saya akan menanggung semua kehinaan. Ye Fan melayang ke udara dan menginjak dahi Yan Yu. Seperti kembang api yang bermekaran, fondasi abadi Yan Yu runtuh. Semangat primordialnya dibakar, berubah menjadi abu. Ye Fan seperti Raja Iblis. Matanya dingin dan rambutnya yang tebal menggantung longgar di belakangnya saat dia mendarat di tanah. Sayangnya, Yan Yu sudah melangkah ke alam Raja Suci. Jika dia bisa sepenuhnya mengkonsolidasikan fondasinya, prestasinya tidak akan terbatas. Dia bisa berjalan di jalan kemuliaan, tetapi pada akhirnya, dia meninggal di sini. Pada akhirnya, tatapan semua orang beralih ke Ye Fan. Tombak hitam memaku Liu Ye ke tanah. Liu Ye meneteskan darah, tapi dia belum mati. Berhenti, selama kamu melepaskanku, semuanya bisa dibicarakan di masa depan. Akan ada banyak manfaat yang menunggumu di kedalaman jalur kuno langit berbintang. Jantungnya berdebar-debar saat dia berbicara. Ye Fan mengedarkan Bing World Art. Jubah pertempuran beresensi perak bersinar dengan gemerlap dan mengeluarkan suara gemerincing. Mereka jatuh dari tubuh Liu Ye dan membentuk kembali diri mereka sendiri di samping.
Seorang pemuda berwajah pucat yang mengenakan jubah ketat berwarna putih bulan mengungkapkan penampilan aslinya. Dia tampan tapi tampak agak feminin. Matanya seperti bintang-bintang di bulan, dan ada yin qi yang melekat di sekelilingnya. Biarkan aku pergi. Anda dapat menjelajahi kedalaman jalur kuno langit berbintang sesuai keinginan Anda. Dia terus menaikkan harga. Ye Fan mencabut tombaknya, dan kemudian dengan suara peng, dia mencengkeram kerah bajunya dan menariknya mendekat. Tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung menamparkan wajahnya. Pak, ini adalah tamparan yang akan menyebabkan wajah seseorang terluka hanya dengan melihatnya. Giginya bercampur darah dan air liur terbang kemana-mana. Setengah dari wajahnya hampir hancur menjadi bubur. Tentu saja, semua ini adalah hasil dari pengendalian diri Ye Fan. Jika tidak, dia akan langsung menghancurkan kepalanya berkeping-keping. Kamu berani memukulku. Liu Ye tertegun oleh tamparan itu. Statusnya luar biasa. Sejak muda, siapa yang berani menyentuhnya? Tapi sekarang, dia dipermalukan seperti ini. Pak. Ye Fan memukul dengan tangan belakang dan menghantam sisi lain wajahnya. Semua giginya rontok dan terbang bercampur darah. Kemudian, Ye Fan menendang keluar. Liu Ye terbang seperti bola dan menabrak ke kejauhan. Longma melebarkan kukunya dan berlari kencang. Jeritan sedih terdengar saat tulang-tulang Liu Ye patah. Kuku seukuran baskom mendarat di tubuhnya dan mengubahnya menjadi tumpukan lumpur. Tidak. Dia berteriak dengan sedih dan melihat ke arah pemandu untuk meminta bantuan, ingin dia menghentikannya. Pemandu itu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Ye Fan mendahuluinya dan berkata, ini semua dilakukan oleh saya sendiri. Biarkan aku menjadi penjahat sampai akhir. Puff. Kepala Liu Ye hancur dan dia mati dalam penghinaan. Kekejaman, kesombongan, dan kesewenang-wenangannya sebelumnya tidak ada gunanya. Dia diinjak-injak sampai mati. Pada hari ini, kota suci kedua umat manusia terguncang. Segera, berita itu menyebar ke jalan kuno dan menyebabkan kegemparan besar. Fisik orang suci ada di sini. Fisik suci dari bintang pemakaman kaisar ada di sini. Fisik suci umat manusia muncul di jalan kuno di langit berbintang setelah diam selama 100.000 tahun. Dia membunuh komandan penjaga kota dan keponakan penegak hukum. Dia muncul dengan sangat kuat dan berubah menjadi badai. Chapter 1290 Negeri mendapatkan Tao. Ye Fan belum berangkat, tapi namanya sudah menyebar, memicu keributan besar di depan jalur kuno langit berbintang, menarik perhatian semua pihak. Fisik ilahi dari bintang kaisar penguburan telah tiba. Ini seperti badai yang menyapu jalan di depan, membawa jenis kekuatan yang melahap gunung. Itu mengejutkan semua lawan hebat di depan. Aku ceroboh, aku tidak tahu itu kamu sebelumnya. Saya yakin seluruh jalan kuno tidak akan kesepian lagi. Sebelum berpisah, utusan dari kota manusia kedua mengatakan ini kepada Ye Fan dengan makna yang dalam. Banyak penantang mengungkapkan ekspresi aneh. Kata-kata utusan itu secara alami adalah jenis pujian. Itu cukup untuk membuktikan potensi Ye Fan. Sudah 100.000 tahun. Garis keturunan fisik ilahi telah diam begitu lama. Saya yakin lawan Anda juga merindukannya. Pertempuran di masa depan akan membuat orang gemetar. Beberapa dari kita yang sudah tua semua menantikannya. Kata-kata utusan itu membuat darah semua orang mendidih. Dikabarkan bahwa bintang kaisar penguburan adalah tanah kuno. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak diketahui berapa banyak ahli yang telah keluar. Terutama fisik dewa, setiap kali mereka muncul, mereka akan bertarung sampai jalan kuno langit berbintang runtuh. Persidangan kota manusia kedua berakhir. Sekelompok orang menaiki jalan surgawi menuju ritual Dao berikutnya, meninggalkan legenda di sini. Kali ini, gangguannya sangat besar. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menenangkannya. Semua orang telah pergi. Kota suci kedua menjadi dingin dan tidak ceria. Hanya ada satu orang yang duduk sendirian di gerbang kota. Dia tidak melanjutkan perjalanan dan berhenti di sana. Dia gagal. Tidak ada yang peduli padanya, dan tidak ada yang memperhatikannya. Mata semua orang terfokus pada jalan di depan, memperhatikan mereka yang memiliki harapan untuk membuktikan Dao. Sejak saat itu, ada seorang prajurit tua di kota. Bahkan ketika dia menjadi tua, dia tidak pernah mengambil tindakan terhadap orang lain lagi. Beberapa ribu tahun kemudian, matanya keruh dan tubuhnya bungkuk. Dia sesekali bercerita kepada orang-orang tentang kehancuran jalan kaisar. Kadang-kadang, ketika dia mabuk, dia akan menghela napas dalam angin musim gugur. Tubuhnya gemetar saat dia menatap jalan kaisar dengan mata berlumpur. Kemudian, dia akan berbalik, meninggalkan orang-orang dengan pandangan suram ke arah punggungnya. Dia dulu bernama Guan Cheng. 2 kali, dia dipaku ke tanah oleh tombak.
Darah mengalir di mana-mana, tapi 2 kali itu, dia selamat dengan susah payah. Pada kenyataannya, sejak saat itu, dia tidak lagi memiliki nama. Dia hanyalah seorang yang gagal di jalur kaisar. Dia adalah mikrokosmos yang mewakili banyak orang. Sudah merupakan keajaiban baginya untuk bertahan hidup. Saat angin musim gugur melesat, daun-daun yang tak terhitung jumlahnya layu dan tanah ditutupi dengan ranting-ranting yang patah. Itu adalah musim yang sunyi. Dalam perjuangan untuk supremasi di Jalan Kaisar, yang kuat sedang dalam perjalanan. Ekspedisi Yevan terus berlanjut. Seiring dengan pembaptisan ujian hidup dan mati, mereka melewati 9 ujian berturut-turut. Lebih dari 1 tahun telah berlalu. Setelah melintasi Bima Sakti dan melintasi area zona terlarang yang luas, Yevan mengkonsolidasikan tingkat kultivasinya dan benar-benar memperkuat fondasinya setelah menjadi orang suci. Percobaan ke-10 adalah tempat yang istimewa. Dia telah mendengar banyak orang membicarakannya selama setahun terakhir, tetapi ketika dia benar-benar tiba, itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Di alam semesta yang gelap, sebuah kota suci melayang di angkasa luar, memancarkan kemegahan yang suci. Kota itu berputar mengelilingi sebuah bintang kuno seperti sebuah satelit. Berdiri di kota dan melihat ke bawah, samar-samar terlihat gunung dan sungai di bintang kehidupan. Bahkan ada makhluk-makhluk menakutkan yang terbang ke langit, berteriak dan mengguncang alam semesta yang luas. Ini adalah cobaan ke-10. Tempatnya di langit di atas sebuah planet kuno yang memiliki kehidupan. Planet ini berbeda dengan planet-planet lainnya. Ini adalah tanah kuno yang penuh dengan vitalitas. Ini adalah pertama kalinya Yevan melihat planet kuno dengan kehidupan sejak dia menginjak jalan kuno. Itu tidak kecil. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan biduk, itu masih megah. Ini adalah planet berbahaya yang penuh dengan makhluk yang mengintimidasi. Tentu saja, kelompok Yevan tidak bisa mendarat di planet ini. Sebaliknya, mereka diangkut ke kota suci oleh altar pengorbanan 5 warna. Benar. Kalian telah sampai pada percobaan ke-10 dari jalan kuno. Ini adalah planet kuno pertama yang memiliki kehidupan di jalan ini. Ini penuh dengan bahaya, tapi juga mengandung peluang yang tak terbatas. Begitu mereka memasuki kota, seseorang menjelaskan kepada mereka. Menurutnya, 9 adalah angka khusus yang berubah secara ekstrim. Setelah percobaan ke-9, itu berarti mereka telah memasuki tempat yang istimewa. Belum lagi yang lainnya, fakta bahwa percobaan ke-10 adalah sebuah planet kuno dengan kehidupan sudah cukup untuk membuatnya menonjol dari yang lain. Tempat ini seperti bendungan yang menahan air dalam jumlah besar. Bahkan, ini adalah tempat uji coba. Selama puluhan tahun, siapa yang tahu berapa banyak pahlawan yang telah singgah di sini. Dan planet ini disebut sebagai tanah pencapaian Dao, juga dikenal sebagai planet kenaikan suci. Tidak ada alasan lain. Banyak orang memilih tempat ini untuk menjadi orang suci dan mengumpulkan kekuatan. Tempat ini memiliki prinsip yang paling primitif dan kuat. Memilih tempat ini untuk menjadi orang suci, begitu Anda menerobos, Anda akan dapat merebut keberuntungan. Fondasi Dao Anda akan sangat kokoh, dan itu akan menjadi fondasi paling stabil bagi Anda untuk mencapai Dao di masa depan. Tidak ada alasan lain. Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak orang jenius yang datang ke sini, dan tidak ada kekurangan kaisar kuno yang pernah melewati planet kuno pertama ini dengan kehidupan. Dao mereka dan sebagian dari jalan mereka telah diukir oleh langit. Mereka tidak menjadi kaisar di sini. Hukum alam ini membawa banyak manfaat bagi mereka yang menjadi orang suci, dan tidak akan berdampak negatif. Setelah memasuki kota suci, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kota ini lebih besar daripada 9 kota sebelumnya, dan ada lebih banyak orang di sini. Kota ini melayang di luar angkasa, berputar mengelilingi bintang kehidupan kuno di bawahnya. Selama beberapa dekade terakhir ini, tidak diketahui berapa banyak peserta uji coba yang telah berhenti di sini. Banyak orang, karena berbagai alasan, berhenti di sini, tidak melanjutkan. Bukan karena mereka tidak kuat, melainkan karena mereka memiliki tujuan masing-masing. Dikabarkan bahwa mungkin ada orang yang tidak lebih lemah dari Dewa Iblis besar di sini, menunggu monumen rahasia sekte muncul. Ada juga orang-orang yang mencari tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh kaisar-kaisar kuno yang hebat, dan ada lebih banyak lagi orang yang menggali materi surgawi. Ada juga orang-orang yang mencari binatang buas. Tempat ini mengandung rahasia besar. Tempat itu sangat menakutkan dan penuh dengan bahaya. Namun, ada juga banyak hal yang menggerakkan hati para kultivator. Kelompok orang ini akhirnya tiba. Manakah dari mereka yang merupakan tubuh suci bintang kaisar penguburan? Ada beberapa orang di jalanan, semuanya melihat ke arah para kultivator yang memasuki kota.
Meskipun lebih dari 1 tahun telah berlalu, gangguan tidak lagi sekuat dulu, berangsur-angsur mereda, kedatangan Ye Fan dan yang lainnya masih memicu keributan besar. Benar-benar ganas, bahkan membunuh komandan besar kota, menginjak-injak keponakan penegak hukum Liu Fengdou menjadi pasta daging. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa dia. Sudah 100.000 tahun, tubuh suci lain telah muncul dari bintang kaisar penguburan. Cukup banyak orang yang menantikan jalan ini, banyak dari mereka tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Pasti akan ada pertempuran yang luar biasa. Ada toko obat, paviliun senjata, paviliun kitab suci, serta semua jenis toko anggur, kedai teh, dan hal-hal lain di kedua sisi jalan utama. Ada banyak orang yang datang dan pergi, membuat tempat ini sangat berkembang dan hidup. Wajah komandan besar kota suci ke-10 umat manusia dan beberapa tentara menjadi gelap. Mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Ye Fan. Mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap tamu yang melanggar hukum dari bintang kaisar penguburan ini. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang dilakukan Yu Han dan Yan Yu, mereka seharusnya tidak dibunuh oleh Ye Fan. Mereka seharusnya melaporkan hal ini ke jalur kuno langit berbintang dan membiarkan para penegak hukum keluar dan membunuh mereka. Sekarang, para kultivator di jalan kuno semua menyebarkan berita bahwa Ye Fan telah membunuh komandan besar kota. Hal ini membuat semua komandan lainnya kehilangan muka. Ini benar-benar bukan masalah yang mulia. Aoho! Tiba-tiba, raungan binatang buas yang luar biasa terdengar di udara. Seluruh kota kuno mulai berguncang, dan tembok kota bergemuruh seolah-olah akan runtuh. Tubuh kota melepaskan untaian demi untaian cahaya, mendukung layar cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu menutupi seluruh kota kuno, melindunginya dari kehancuran. Ye Fan dan yang lainnya terkejut. Mereka menemukan bahwa ada seekor binatang purba yang sangat besar menerkam. Binatang itu berbentuk seperti naga yang kejam, dan bahkan lebih tinggi dari seluruh kota. Binatang itu terbang dari bintang purba di bawah. Pada saat itu, binatang itu membuka mulutnya dan mengaum. Langit meletus, dan bahkan kehampaan kosmos pun terbelah. Retakan besar membentang di mana-mana, dan ini seperti binatang buas yang menghancurkan dunia. Ini, apa yang terjadi? Rui Wei tercengang. Selama tahun ini, dia telah berhasil mencapai tahap ini tanpa kecelakaan. Orang-orang di kota itu relatif tenang. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka mengalami hal seperti ini. Beberapa orang mengeluh dan mengumpat tanpa henti. Siapa yang melakukan ini? Memprovokasi binatang purba di puncak alam Raja Suci, mereka pasti lelah hidup. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa naga tirani akan bertelur. Mungkinkah seseorang mencuri telur dewa itu? Banyak orang mengutuk, dan bahkan ada beberapa yang sangat iri. Banyak orang berhenti di sini untuk mencari tunggangan. Keturunan dari binatang suci tingkat tinggi secara alami adalah yang paling ideal. Ye Fan dan yang lainnya mengetahui dari diskusi orang-orang di jalan bawah bintang kuno di bawah ini jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Apakah kalian melihat itu? Tempat ini sangat berbahaya. Ada keberadaan yang sangat kuat di bintang kuno di bawah yang sering menyerang kota suci ini. Jika kalian ingin berkultivasi di sana, nyawa kalian akan berada dalam bahaya. Gubernur Agung berbicara. Tidak diketahui seberapa kuat binatang suci terkuat di bintang kuno di bawah ini. Itu dipenuhi dengan bahaya, tetapi secara alami, bagi beberapa kultivator, juga akan ada keberuntungan yang tak terbayangkan. Alam semesta sangat luas, berbagai bintang purba semuanya berbeda. Beberapa tempat adalah surga untuk berkultivasi, tetapi ada juga beberapa tempat yang tidak lagi cocok untuk itu. Gubernur Agung Kota ke-10 menjelaskan beberapa hal dengan cara yang sangat bertanggung jawab, dengan serius memberi tahu mereka sehingga mereka dapat mengatur waktu mereka dengan cara yang lebih masuk akal. Bintang kuno ini sangat unik, tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Itu adalah tempat suci untuk kultivasi, dan semua jenis dao besar dapat didengar di sini, dengan mudah menyebabkan orang tenggelam dalam kondisi pemahaman dao. Kali ini, basis kultivasi dari mereka yang menginjak jalur kuno semuanya tidak seimbang. Beberapa telah lama menerobos ke alam fondasi abadi, sementara yang lain hampir tidak berhasil menerobos dan berada di tingkat kedua fondasi abadi. Selama tahun-tahun ini, beberapa utusan bimbingan langsung mengirim beberapa ahli yayasan abadi tingkat kedua ke sini. Bukan karena mereka curang, melainkan karena bakat mereka tak tertandingi. Di masa lalu, bintang kuno tempat mereka berada terlalu menekan basis kultivasi mereka, menyebabkan mereka kesulitan untuk menerobos. Di beberapa negeri kuno, beberapa jenius yang paling mempesona hanya bisa menerobos ke tingkat kedua fondasi abadi setelah berkultivasi selama ratusan tahun.
Dan di beberapa bintang kuno lainnya, ketika usia 200 tahun lebih tercapai, beberapa orang jenius telah menerobos ke alam fondasi abadi. Sungguh sangat mengejutkan. Gubernur Agung memperkenalkan beberapa fakta yang mengejutkan. Ada beberapa orang jenius yang tampak lemah yang telah berkultivasi selama ratusan tahun sebelum mereka hampir tidak bisa menerobos ke alam fondasi abadi. Tapi setelah mereka datang ke sini, mereka akan selalu berada di tengah-tengah menerobos, kekuatan mereka tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Ada juga jenius yang menentang surga yang menerobos dari tingkat kedua fondasi abadi sampai ke alam fondasi abadi, menerobos ke alam fondasi abadi dalam waktu sesingkat mungkin. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang menusuk tulang menyela perkenalan Gubernur Agung. Raksasa batu itu benar-benar memancarkan sejumlah besar ki darah dan saat ini melolong, mengguncang kota kuno. Kekuatan mengerikan yang dipancarkannya menyebabkan seluruh kota kuno bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Sebelumnya, naga tirani yang pergi terbang dari kedalaman alam semesta. Tidak diketahui dari mana ia berhasil mengundang raksasa batu dengan ki darah yang menjulang tinggi. Ini benar-benar tanah kuno yang unik. Saat Yevan dan yang lainnya tiba, mereka sudah menghadapi bencana seperti itu. Roh suci raksasa batu muncul dan menyerang kota suci ke-10 umat manusia.